IDN Medis, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis dan dokter. Jangan lupa subscribe. Informasi di video ini telah direview oleh Dr. Jessica S. Raditya, MD CH, RP, SKT, dan Medical Officer IDN Medis. Dengan dinyatakannya COVID-19 sebagai pandemi, semua orang diwajibkan untuk berhati-hati dan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Beberapa orang dengan kondisi tertentu harus lebih waspada, termasuk ibu hamil dan menyusui. Hingga saat ini, data yang terkumpul mengenai COVID-19 tidak menunjukkan bahwa ibu hamil lebih beresiko tertular virus corona. Namun, ibu hamil telah diketahui rentan mengalami kematian dari infeksi pernafasan lain seperti influenza dan SARS. Saat ini masih belum bisa dipastikan apakah COVID-19 bisa ditularkan pada janin melalui plasenta, meskipun ada kasus bayi baru lahir yang positif terinfeksi. Masih belum bisa dipastikan apakah bayi tersebut terinfeksi saat masih dalam kandungan atau ketika sudah lahir. Sama seperti ibu hamil, ibu menyusui juga tidak terbukti lebih beresiko tertular, namun harus dimasukkan ke dalam kelompok prioritas karena harus selalu dalam jarak dekat dengan bayinya. Jika ibu menyusui menunjukkan gejala seperti demam, batuk, atau kesulitan bernafas, harus segera ditangani dan mengikuti arahan dari pihak tenaga medis. Jika ibu yang sudah terlanjur terinfeksi bisa tetap menyusui bayinya, tidak ada data yang menunjukkan bahwa virus bisa ditularkan melalui ASI. Namun, ibu menyusui harus tetap berhati-hati dan melakukan langkah pencegahan agar bayinya tidak tertular saat menyusui. Maka diusahakan untuk tetap memerah ASI untuk diberikan kepada bayinya melalui botol atau sendok steril. Ada beberapa penanganan untuk ibu hamil yang terinfeksi. Tenaga medis harus segera memberitahu petugas pengontrol infeksi yang ada di fasilitas masing-masing, menjelang kedatangan ibu hamil yang terinfeksi maupun suspek. Pasien yang diketahui terinfeksi maupun suspek harus dirawat di ruangan terpisah untuk satu orang dengan pintu tertutup. Masker adalah alternatif yang bisa digunakan jika suplai respirator tidak bisa memenuhi jumlah permintaan. Namun, jika jumlah respirator mencukupi, maka harus diprioritaskan untuk pasien COVID-19. Bayi yang lahir dari ibu yang positif terinfeksi virus corona harus dianggap sebagai suspek. Artinya, bayi tersebut harus segera diisolasi. Untuk menekan resiko penularan virus dari ibu ke bayi yang baru dilahirkannya, maka pihak rumah sakit harus memisahkan ibu dengan bayinya sampai ibu dianggap sudah tidak dalam tahap bisa menulari lagi. Ibu yang baru melahirkan hanya boleh pulang dari rumah sakit bila sudah memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh tenaga medis serta Badan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Ada beberapa tips pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Langkah-langkah pencegahan ini sejalan dengan yang disarankan oleh WHO. Pertama, rutin mencuci tangan dengan benar. Kedua, menghindari kontak dengan orang-orang yang menunjukkan gejala flu. Ketiga, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan tisu atau lengan tangan. Keempat, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak dan lakukan social distancing atau jaga jarak dengan orang lain. Kelima, segera menghubungi rumah sakit atau dokter jika mengalami gejala seperti demam, batuk, atau kesulitan bernapas. Ibu hamil dan menyusui merupakan kelompok yang perlu nutrisi dan daya tahan tubuh ekstra tidak hanya saat pandemi COVID-19 saja. Di saat seperti ini, ibu hamil dan menyusui tidak perlu panik berlebihan. Karena panik berlebihan menimbulkan kecemasan yang justru berakibat buruk bagi kesehatan ibu dan bayi. Ibu yang stres akan membuat bayi tidak sejahtera di dalam kandungan. Selalu jaga kesehatan ya, moms! Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan hidup teman dan keluarga kita. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terbaru dari IDN Medis.